Saya Ivana Sarana Madayar. Saya dari Universitas Buana Perjuangan. Saya mengambil prodi farmasi dan saya ingin membuat promosi kesehatan yaitu dengan tema program keluarga berencana atau biasanya yang Ibu Bapak sebutkan adalah KB ya yang umumnya sering didengar. Oke. Untuk Bapak Ibu sendiri udah pada tahu belum KB itu apa? Kalau misalnya ada yang udah tahu ataupun yang belum tahu, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk KB itu adalah program yang bisa membantu kita untuk merencanakan keluarga dan membangun masa depan yang lebih baik, yaitu biar bisa lebih proper gitu loh tentang keluarga bisa jadi itu ada jedanya setiap anak pertama ataupun anak kedua. Jadi yang tidak langsung jeda beda dari beda setahun ataupun beda cuma beberapa bulan saja. Em, Untuk program keluarga bencana itu atau KB itu adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak mereka. Dengan mengikuti program KB, keluarga bisa menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Gitu. Kenapa harus ikut KB? Itu ada 3 manfaat. Yaitu yang pertama, untuk kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjaga karena dapat mengurangi resiko kehamilan yang beresiko dan juga agar ibunya dapat beristirahat atau rahimnya dapat beristirahat. Yang kedua, itu adalah pendidikan anak juga lebih terjamin karena orang tua bisa lebih fokus dalam membiayai dan mendidik anak-anaknya. Gitu. Yang ketiga, itu ada ekonomi keluarga pun menjadi lebih stabil karena pengeluaran dapat direncanakan dengan lebih baik. Gitu. Untuk sampai sini, untuk ibu bapak ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut ke selanjutnya ya. Tuh. Untuk macam-macam alat kontrasepsi itu ada berbagai macam ya, seperti menggunakan pil, suntik, IUD, implan, kondom, dan masih ada yang lain banyaknya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, Ibu Bapak. Lalu untuk alat kontrasepsi untuk wanita itu biasanya ada beberapa pilihan, yaitu pil KB yang harus diminum setiap hari kalau ingin tidak ada yang kecolongan atau yang bisa mengakibatkan kehamilan. Ada juga yang suntik KB itu biasa diberikan selama sebulan atau 3 bulan sekali. Kemudian ada IUD atau yang seperti yang disebut spiral yang dipasang di dalam rahim dan bisa efektif hingga bertahun-tahun. Gitu. Untuk alat kontrasepsi untuk pria sendiri, itu juga yang paling umum tuh ada kondom, selain mudah didapat, juga bisa melindungi dari penyakit menular seksual atau HIV, misal yang lainnya. Ada juga vasektomi, yaitu metode kontrasepsi permanen yang cocok untuk pria yang sudah yakin tidak ingin memiliki anak lagi di kemudian hari. Ini itu salah satu program yang sedang dijalankan oleh Bapak Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat. Untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat sendiri itu penting ya. Sebaiknya itu dikonsultasikan oleh di ibu-ibu bapak bisa konsultasi dengan dokter ataupun bidan untuk menentukan pilihan yang paling sesuai. Karena mereka akan membantu kita mempertimbangkan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan juga rencana kita di masa depan. Jadi tuh dokter sama bidan tuh, dokter atau bidan tuh akan menjelaskan baik dan buruknya untuk memakai KB pada diri kita dan dalam kondisi kita sendiri, begitu. Nah, untuk mitos dan fakta itu kan sering terjadi ya, sering ibu bapak sendiri dengarkan tuh kayak eh, KB, misalnya KB itu bisa bikin gemuk. Faktanya Faktanya tidak semua KB itu menyebabkan kenaikan berat badan. Ada juga yang bilang KB susah punya anak lagi. Padahal itu kesuburan akan kembali setelah kita berhenti menggunakan KB. Kecuali untuk metode vasektomi dan tubektomi yaitu KB permanen gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi kepada saya.
Ya, Saya, kurang. saya, saya Rifki Ondo ingin bertanya. Oh, boleh Bapak Rifki Ondo ingin bertanya apa Bapak? Itu kan ada beberapa contoh KB untuk pria. Itu vasektomi yang sedang ramai dibicarakan, apakah termasuk dalam bentuk KB? Atau kalaupun iya, apakah ada untuk apa kekurangannya dan kelebihannya? Begitu. Baik Bapak Ondo. Jadi tuh saya jawab ya pertanyaannya izin menjawab. Untuk vasektomi itu sendiri kan emang lagi diprogramin ya. Dan itu emang berbentuk KB, yaitu KB permanen untuk lelaki. Dan dipastikan itu kalau misalnya udah mantep nih, Bapak Ondo misalnya nggak ingin memiliki anak lagi di kemudian hari, itu bisa menggunakan vasektomi dan agar tidak banyak kecolongan-kecolongan yaitu dapat mengakibatkan kehidupan yang baru gitu. Yaitu sekarang kan soalnya banyak ya yang katanya banyak anak banyak rezeki gitu. Padahal mah tergantung kitanya juga gimana dalam berusahanya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya itu, untuk kekurangannya vasektomi itu dia permanen, terus tidak langsung efektif karena masih ada sperma dalam saluran ejakulasi selama beberapa minggu. Diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan sterilisasi. Jadi Bapak tuh untuk KB vasektomi itu masih harus sering kontrol ke dokter ataupun dapat memeriksakan lagi ya kondisi tubuhnya. Terus untuk keuntungannya itu kita dapat melindungi dari penyakit menular seksual ya Bapak ya gitu. Karena mencegah kehamilan dan tidak terjadinya HIV begitu. Untuk Bapak Onda apakah puas dengan jawaban dari saya? Puas, saya sangat puas sekali dengan penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih banyak. Baik Bapak. Untuk Bapak-bapak dan yang ibu-ibu yang lain apakah ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya akhirin. Tapi sebelum itu, bolehkah kita berfoto dulu semuanya?